waktu itu ada lihat beberapa seniman di Instagram yang mereka tuh profesional kaligrafer gitu ya. Yeah. Nah terus aku langsung tertarik gitu sama pekerjaan mereka, soalnya kayak wah cantik banget nih, aku pengen coba, aku nggak pernah coba ini kaligrafi. Kalau di daerah DC, setahu aku ya, ini abis ngobrol-ngobrol sama seniman-seniman yang lain, mulainya tuh sekitar 200 per jam, itu minimum. $200 ya? $200 per jam itu minimum ya. Oke. Halo, kembali lagi bersama Irfan Ihsan dan saya Dania Iman, tentunya di podcast Kudos. Kali ini kita di studio VOA ya, langsung dari Washington DC. Betul. Seperti biasa di Kudos kita menghadirkan teman-teman kita ini yang ceritanya itu inspiratif. Ya. Penuh inspirasi. Biasanya kan kita bicara mengenai mimpi, mengenai pencapaian gitu ya. Nah, makanya kita suka ngundang diaspora-diaspora Indonesia nih yang ada di Washington DC area atau di mana aja lah di Amerika. Di mana aja di Amerika, ya. Untuk berbagi cerita. Iya, karena kadang ya kalau kita dengerin cerita dari orang nih yang melakukan sesuatu yang unik lah atau yang kayaknya prestasinya luar biasa banget, itu kita yang tadinya nggak kepikiran apa-apa tuh langsung jadi kayak oh iya ya, ternyata bisa ya, gitu kan? Iya, nggak perlu sama bidangnya, tapi jalan cerita hidupnya tuh bisa kayak mendorong kita untuk semangat ya, untuk mencapai apa yang kita mau. Nah, mungkin kita langsung aja kenalan kali, Van ya. Langsung aja, di sini sudah ada Nia. Nia. Mungkin bisa memperkenalkan lebih lanjut ya, nama lengkapnya siapa, terus tinggal di mana dan profesinya apa? Ya, nanti profesi gue coba tebak deh. Oh, oke. Ya. Boleh. Belum boleh ngomong profesi. Ya, jadi halo Kak semuanya. Gak tahu ngomongnya gimana. Ya, nama aku Nia. Nama lengkapnya Nia Dianda. Aku nggak boleh sebut profesi. Ya, nanti aku tebak. Dania juga nebak. Oke, boleh. Oke. Iya, jadi aku datang ke Amerika tahun 2015 untuk ambil bachelor, dan sekarang aku tinggal di Washington DC untuk mengerjakan profesi aku tersebut. Profesinya itu karena kedatang ke sini kan bawa alat ya. Kalau lihat dari alat di sini nih, ini kayak bentuknya kayak bolpen disambung ke satu box elektronik yang udah gitu bisa diatur kekencangannya dari bolpen ini. Coba, apakah kamu adalah seniman tato? Bukan. Bukan. Mirip Gantian. tapi bukan. Gantian. Ini kayaknya buat dokter gigi. Alatnya sama. Alatnya sama loh. Alatnya sama, cuma lebih kecil. Boleh. Nah, ini dia nih, kayak bolpen gede tapi ujungnya kayak jarum kecil nyambung kok. Oke. Ini sebenarnya apa sih? Ini buat apa? Itu sebenarnya alat buat manicure, cuman ujungnya aku ganti. Menjadi? Jadi itu kayak semacam apa ya namanya, diamond burr. Jadi itu terbentuk dari diamond. Wow. Berarti ini buat, benar nggak kalau dibilang ini adalah buat mengukir? Iya betul. Nah, jadi ini mungkin udah bisa menebak-nebak ya profesinya tuh apa gitu ya. Oke. Jadi langsung aja kita kali. mau bongkar aja ya. Profesinya Nia adalah sebagai seorang Aku seniman, tapi aku bisa mengukir dan aku bisa kaligrafi. Nah, itu dia. Seniman ukir, kaligrafi. Kaligrafi. Ya. Nah, kalau bicara mengenai kaligrafi ya, itu kan mikirnya adalah lukisan kaligrafi ya. Kok tapi ada alat-alat kayak gini gitu ya. Kita kan pengen tahu ya, maksudnya sebenarnya sejauh apa sih kalau orang mengenal seniman kaligrafi itu yang suka kita lihat lukisan gitu ya. Tapi sebenarnya itu mungkin lebih dalam, mungkin Nia bisa cerita ya. Oh iya, jadi kalau misalnya orang pikir kaligrafi kan pasti otomatis langsung mikirnya, oh itu cuma nulis-nulis cantik di kertas, pakai pulpen, terus ada tinta gitu ya. Itu memang benar itu kaligrafi. Cuman zaman sekarang ini kaligrafi itu tuh bisa kita pakai di surface yang berbeda gitu loh. Jadi di komunitas aku tuh ada saying, no surface is safe, karena kita mau tulis apa aja. Iya. Nah, jadi dari alat mengukir ini tuh aku nggak tahu siapa yang punya ide ini ya. Soalnya emang aku nih belajar ini tuh dari artis lain gitu. Yang mulaiin ini aku nggak gitu tahu sebenarnya. Tapi mereka tuh ada ide gimana caranya kita membuat tulisan kaligrafi ini tuh permanen. Makanya tuh seni mengukir ini tuh dimulai dari kaligrafi. Jadi kita bisa membawa tulisan-tulisan cantik itu di berbagai surface gitu ya. Jadi
tulisan cantiknya tuh bisa ada di surface itu selamanya gitu. Oke, jadi ada di mana aja, bisa dinding, bisa gelas, bisa kayu, segala macam gitu ya. Aku nggak pernah nulis di dinding sih. Ya cuman bisa di kaca, di gelas, ya macam-macam. Oke. Dan ini bisa dibilang juga jasa kamu ini di hire sama orang-orang untuk event. Kayak gitu ya. Iya. Untuk menulis cantik di berbagai, misalnya kayak tadi bisa dibilang kan bisa bagi permukaan. Biasanya apa aja sih yang kamu sekarang ini acaranya gitu ya biasanya? Iya. Aku biasa tuh di hire, sekarang sih paling banyak aku di hire sama kayak luxury brand gitu. Kalau misalnya mereka ada parfum atau lilin, mereka biasa hire aku buat itu mengukir di barang-barang mereka itu. Jadi kalau misalnya ada customer beli, mereka bisa dapat nama mereka diukir di barang-barangnya itu. Jadi di personalize gitu ya? Iya. Oke, misalnya aku beli minyak wangi yang baru keluar dari satu perusahaan parfum terkenal, tapi pengen di botolnya itu ada nama aku di situ, itu kamu yang bikin. Iya, atau initial atau apapun gitu. Soalnya atau buat kan seseorang gitu yang spesial gitu ya. Atau mau buat hadiah Iya, untuk iya. kayak Mother's Day kan bulan lalu. Banyak banget orang mau beliin parfum untuk mamanya. Jadi mereka bisa minta aku ukir Happy Mother's Day gitu ya. Jadi tergantung mereka mau apa, aku bisa tulis lah semuanya gitu. Iya. Dan kamu udah menekuni profesi ini di Washington DC area ini udah berapa lama? Baru 1 tahun sebenarnya. 1 tahun. Iya. Nah, kalau boleh kilas balik sedikit, itu waktu itu awalnya gimana sampai akhirnya memutuskan untuk menekuni profesi ini? Ya sebenarnya tuh awalnya tuh cuma dari hobi. Soalnya aku emang dari kecil tuh aku suka banget seni gitu. Aku suka gambar, suka macem-macem lah. Nah terus setelah aku pergi kuliah, ya kuliah kan sibuk. Aku nggak pernah praktis, nggak pernah latihan seni lagi. Nah jadi abis aku keluar dari university, aku ya ada nggak tahu ya, ada kayak panggilan dari dari langit, nggak tahu kalau apa aku tuh mesti balik lagi melakukan seni, sesuatu seni gitu. Nah, jadi aku kayak waktu itu ada lihat beberapa seniman di Instagram yang mereka tuh profesional kaligrafer gitu ya. Nah terus aku langsung tertarik gitu sama pekerjaan mereka, soalnya kayak wah cantik banget nih, aku pengen coba, aku nggak pernah coba ini kaligrafi. Nah jadi awalnya tuh aku cuman ya iseng-iseng aja gitu, beli buku dari Amazon, terus aku coba latihan dari situ, terus aku juga ada beli kursus online yang gampang diikutin gitu ya. Terus lama-kelamaan aku masuk ke komunitas kaligrafi itu, aku lihat banyak banget artis-artis di komunitas itu yang mengubah hobi mereka tuh jadi bisnis. Nah makanya aku langsung tertarik, wah kalau misalnya aku bisa ubah hobi ini jadi bisnis, mungkin aku boleh coba iseng-iseng gitu. Nah jadi awalnya aku pikir tuh aku mau jadi kaligrafer untuk wedding kayak bikin apa sih tuh namanya, kayak hiasan-hiasannya gitu ya, dekorasinya, undangan gitu kali ya. Undangan atau kayak apa sih sign yang kayak untuk di ada depan nama-nama gitu orangnya ya. gitu ya. Nah awalnya aku pikir mau kayak gitu, cuman setelah aku pikir-pikir dalam segi profit margin, ternyata profit margin itu kecil untuk yang barang-barang kayak gitu. Nah terus setelah aku follow lebih banyak artis di komunitas ini, aku kayak ngeliat oh ternyata tuh banyak pilihan gitu, nggak cuman itu aja. Nah terus aku discover service based kaligrafi, di mana kita di hire untuk pergi ke suatu event dan kita melakukan artnya tuh di sana di depan audience, dan ternyata tuh profit marginnya lebih bagus karena kerjaannya kan cuman aku datang, aku melakukan terus aku pulang gitu, jadi jauh lebih simple. Jadi benar-benar orang datang ke meja kamu minta personalize gitu ya, itu kamu kerjakan. Dan tadi nih dia menarik, ini pada saat ngomong profit margin nih. Kita langsung aja dulu nih sebelum kita gali lagi. Iya kan biasanya kan kalau bicara seniman gitu ya, emang menghasilkannya tuh dari mana dan dapat bayarannya tuh berapa. Nah gitu pengen tahu gitu, karena tadi kamu bilang karena kalau saya cuma yang gitu tuh mungkin nggak sebesar dari yang dilakukan sekarang ini gitu ya, yang dilakukan oleh komunitas yang sudah memulai duluan gitu kan, belajar dari sana. Seberapa besar ya? Biasanya gini, misalnya ada event, jadi kamu lebih milih sekarang pekerjaan-pekerjaan yang di hire di sebuah event gitu kan ya, atau sama butik, company atau butik gitu. Biasanya tuh gimana sistem pembayarannya, berapa dan bagaimana? Apakah dihitung per jam item atau per jam? Oh biasanya aku sih di hire per jam, soalnya kan itemnya tuh mereka sudah provide gitu kan. Jadi aku benar-benar cuman bawa equipment aku semua, terus ya aku melakukan apapun yang mereka mau, terus aku pulang udah gitu. Jadi ada nggak ada yang
datang ke meja kamu tetap dibayar per jam gitu ya. Iya. Itu yang asik tuh. Walaupun cuman aku ngelakuin satu orang pun dalam 4 jam, aku tetap dibayar 4 jam. Jadi gak ada minimum, gak ada maksimum, pokoknya datang ke sana langsung dibayar per jam. Aku biasa ada minimum sih. Oke, Biarkan kan aku nggak mau, masa aku nyetir ke DC 1 jam. Betul. Terus aku di sana 1 jam, terus aku balik 1 jam kan nggak worth it. Jadi biasa aku ada minimum 4 jam. 4 jam. Oke. Ya, kalaupun mereka cuman butuh aku 3 jam ya aku suruh mereka bayar 4 jam juga. Iya. Betul. Emang harus seperti itu ya. Jadi ya mahal di ongkos nanti kalau enggak dong ya. Iya. Benar. Nah itu dia tuh. Tapi pengen nanya lagi nih ya. Biasanya per jamnya tuh kisarannya berapa sih gitu? Kalau di daerah DC, setahu aku ya, ini abis ngobrol-ngobrol sama seniman-seniman yang lain, mulainya tuh sekitar 200 per jam. Itu minimum. $200 ya. $200 per jam itu minimum ya. Oke. Itu minimum dan minimal 4 jam lumayan juga ya sebenarnya ya. Iya. Kalau seminggu 3 kali bolak-balik. Iya. Tapi memang kan kesannya wah gila enak banget, tapi resikonya gede banget kan. Kebayang gak sih misalnya ada orang nih yang punya benda, dia beli let's say yang berharga banget deh, $300-400. Iya, parfum itu kan sekarang kan kalau di butik-butik itu kan emang harganya mahal banget. Iya. Terus kan berarti kalau salah aja sedikit aku gitu mesti ya. gantiin. Wow, itu dia. Jadi resiko itu gede memang. Jangan, wah asik banget tuh kerja 2 jam. Jangan salah, resikonya juga gede. Ada, resikonya juga ada. Besar banget. Gitu. Iya. Oke. Makanya aku sering banget kalau misalnya aku tahu itu parfumnya mahal, aku serem. Makanya tuh biasa kalau kayak gitu tuh aku tulis dulu pakai pensil, baru aku ukir. Oh kalau salah gitu kan namanya. Iya ejaannya salah. Anti jadi Anto. Nah. itu kan kalau enggak mereka kasih aku kertas tapi aku nggak bisa baca. Terus aku nggak ketemu orangnya di mana. Terus itu biasanya gimana? Apalagi kalau lagi sibuk gitu ya. Aku biasa tunggu. Mendingan tunggu ya. Iya, aku nggak mau gantiin parfum 300. Pernah nggak ada kejadian kesalahan dalam mengukir? Dalam profesi kamu dalam karir kamu setahun. Sekarang aku baru pernah salah sekali dan apa itu bukan gara-gara aku ada salah aku juga sih. Cuman kayak dari kertasnya tuh kayak kliennya mereka ada coret sesuatu gitu loh. Terus kayak aku udah nggak jelas ini mereka maunya gimana. Terus ternyata pas aku udah ukir ternyata salah gitu. Di apa itu? Parfum. Aduh. Iya, untung parfumnya nggak mahal-mahal banget dan untung store-nya baik jadi aku nggak disuruh gantiin. Tapi itu dia ya, berarti memang lebih baik kayak nunggu gitu terus udah gitu kliennya datang lagi baru dipastiin ya. Tapi emang ya kan tulisan orang kan beda-beda ya. Iya. Jadi kan agak sulit gitu membacanya. Iya, makanya kadang-kadang aku diktein aja, suruh mereka diktein soalnya aku bisa baca tulisan aku kan. Iya, betul. Iya. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Nah kamu sendiri ini sebenarnya memang udah bisa dari sebelumnya atau ada sekolah khusus yang kamu ikuti? Aku cuma ambil online course gitu aja sih. Oh ya? Iya, aku mulai ambil dari tahun 2021. Iya, terus ya aku latihan-latihan di rumah aja gitu. Berarti sebenarnya bakat seni itu emang harus ada dulu gitu ya? Terpendam itu kayaknya ya. Iya kan karena sekolah aja tapi kalau memang nggak ada apa ya itu kalau seni kan kayaknya memang harus ada emang jiwa udah seninya ada jiwa gitu. seninya. Tapi pengen tahu juga nih, tadi kan kamu bilang kamu universitas ya, maksudnya ngambil kuliah di Amerika, itu ngambil apa? Aku backgroundnya tuh sebenarnya bukan seni sama sekali, aku backgroundnya tuh STEM. STEM itu science, teknologi. Kenapa nggak engineering? Tapi kenapa kamu nggak ngambil art aja? Kan emang kamu dari kecil memang suka art. Iya, nggak boleh. Long story short, nggak boleh. Soalnya emang kayak kalau di komunitas Asia itu kan karir di seni itu jarang ya. Jadi tuh kayak orang-orang tua generasi mami aku contohnya mereka nggak ngerti gitu gimana caranya orang bisa punya karir di seni. Makanya kayak walaupun mamiku tahu aku tuh suka banget seni, tapi ya di mata dia tuh seni tuh nggak cuman hobi dan nggak bisa dibuat karir gitu. Makanya dia bilang udahlah kamu kan suka makan, kamu harus ambil sesuatu di bidang STEM. Terus awalnya mau
ambil sekolah kuliner kan, soalnya aku emang suka, Iya. aku juga suka kuliner gitu Iya. kan. Terus jadi tapi mamiku bilang kamu nggak boleh jadi chef, soalnya chef tuh berat kerjaannya, terus gajinya kecil, jadi kamu ambil food science aja gitu. Jadi komprominya kayak gitu waktu itu. Terus tetap diambil, Iya. tapi sekarang justru profesi kamu adalah sebagai Iya sebagai seniman. Iya. Nah, terus gimana orang tua kamu gimana setelah mengetahui ya kamu akhirnya memutuskan untuk melakukan profesi ini, terus udah gitu nanti ditanya bayarannya berapa nih ya? Nah, ngejelasinnya sih emang rada susah ya. Cuman ya karena bayarannya oke, dan sekarang akhir-akhir ini bisnis aku juga udah mulai nambah berkembang terus terus gitu. Jadi ya kalau misalnya aku mau full time di seni pun itu tuh bukan gara-gara aku bener-bener on purpose gitu ya, tapi emang natural aja gitu terjadinya seperti itu. Dan berarti kan sebenarnya ya ini kamu ngebangun setahun ini, tadi kamu bilang sendiri udah bertambah terus kliennya gitu ya, dan berarti juga satu hal penting ini adalah networking, ya nggak sih? Nah sekarang ini kamu udah ini belum ibaratnya ada klien-klien besar yang mulai sudah ada di tangan gitu? Iya, jadi tuh pas aku mulai awal-awal tuh memang kayak aku mulai project-project kecil gitu, tapi kayak tahun ini tuh aku bener-bener fokus di networking dan dapat klien yang berulang-ulang kali gitu ya. Jadi kalau di daerah DC tuh sekarang aku mulai masuk ke circle klien-klien seperti, aku nggak tahu jelasinnya gimana ya, kayak semacam private event begitu. Oke, jadi udah mulai kayak acara-acara yang eksklusif, udah diundang ke komunitas. Mungkin kayak klub eksklusif gitu ya. Ada event-event, kamu diundang di situ. Ya, soalnya juga di daerah di sini kan banyak banget politician begitu gitu, orang-orang terkenal, orang-orang penting gitu ya, dan mereka tuh selalu pasti ada acara. Dan target aku tuh tahun ini untuk masuk ke circle di mana ada company-company yang organize acara-acara itu. Jadi akhirnya udah kalau namanya udah sekali masuk, udah itu akan muncul terus, akan dibawa terus gitu ya. Dan rate itu bisa nambah nggak sih? Rate? Iya dong. Iya dong. Apalagi aku event-event besar ini tuh aku tahu budget mereka tuh gede banget. Dan kalau misal aku charge mereka cuma 200 per jam itu kan kecil banget ya di mata mereka. Jadi kalau misalnya aku mau dipandang serius di depan mereka, aku mesti charge jauh lebih tinggi biar aku bisa dipandang lebih eksklusif, lebih luxury gitu ya. Nah jadi pengen tahu kalau di dunia ini sendiri gitu ya, yang mungkin yang kamu udah tahu atau kamu kenal sama siapa gitu ya, yang termahal itu yang kamu tahu itu berapa di hire-nya? Bisa di charge berapa gitu ya? Kayaknya, wah jawabnya gimana ya? Soalnya ini juga hal yang aku mau lakukan di dunia event ini juga masih baru, jadi datanya aku juga masih nggak tahu. Tapi yang kamu tahu deh, misalnya pernah denger nih si A nih gila nih dibayarnya udah $1,000 per jam misalnya. Aku terakhir ini pas bulan April klien aku yang bayar aku paling tinggi sih so far 500 per jam. Wow. Dan jadi itu pun aku masih mencoba-coba ya. Jadi kemungkinan untuk bisa ditinggiin tuh pasti ada. Dan berarti yang udah dikenal, udah bener-bener kalau koneksinya udah banyak. Masih banyak profesinya udah menggeluti profesinya udah lama, bisa jadi dia jauh di atas itu juga ya. Gila, asik juga loh ternyata loh. Jadi seniman kaligrafi. Resikonya gede memang. Benar. Tapi nah itu dia. Yang paling susah apa yang pernah kamu bikin? Yang paling susah apa ya? Nggak tahu sih. Jadi udah pernah segala macam ini ya, parfum, gelas gitu ya, terus udah gitu kayu, pernah ya kayu pernah, kertas, terus udah gitu, apalagi pokoknya udah pernah dicoba lah semuanya ya, yang pokoknya yang berbagai jenis surface gitu ya. Sebenarnya kayaknya sih kayu itu yang paling susah soalnya rada lama. Soalnya kalau kayak diukir kayak kaca gitu tuh itu cepat banget. Kalau kayu tuh mesti ditunggu kayunya dibakar dulu. Dan itu lama. Oke, itu prosesnya lama. Ya, gitu tapi nggak susah, cuman lama aja gitu. Jadi kadang-kadang aku juga kayak kehilangan kesabaran gitu kalau lagi bikin. Ya, tapi sekali event itu biasanya mengukir berapa banyak? Misalkan ke toko parfum gitu ya, ke butik parfum, dalam waktu 1 jam itu bisa mengukir berapa kira-kira? Rekor aku sekarang 50. 1 jam? 50 dalam 1 jam? Iya. Wow. 50 sampai 60 tergantung requestnya juga. Kalau misalnya simple kayak cuman nama kayak first name, itu biasa aku cepat banget. Cuman kalau misalnya mereka mau first name, last name, terus kayak ada message apalah gitu, itu kan lumayan lama. Jadi
tergantung tokonya lagi rame atau enggak. Kadang aku bisa terima order panjang, kadang aku decline gitu. Oke. Jadi tergantung sih. Tapi kalau dia mau naruh nama lengkap Joko Suwarto. Nah, ini di Indonesia namanya bisa 19 loh. Gitu ya. Sampai gak muat nanti di gitu ya. Iya. Ya, nah kalau bicara networking nih pengen tahu ya, apakah kamu juga harus menjelaskan gitu ya? Karena ini kan profesi yang unik ya istilahnya. Mungkin orang mikirnya juga pengen sesuatu yang unik untuk dihadirkan di acaranya. Nah itu waktu itu menjelaskannya tuh gimana? Saya seniman, bisa mengukir kaligrafi dan ini service yang saya tawarkan. Jadi maksudnya gimana waktu itu biasanya? Kalau dalam segi networking sama marketing, semua klien yang sekarang kontak aku ini, mereka tuh ketemu aku di event aku, Oke. di event-event aku. Jadi mereka udah ngelihat sendiri apa yang aku bisa lakuin. Jadi aku nggak gitu, biasanya aku nggak gitu harus ngejelasin banget gitu sih. Jadi kayak dari experience-nya mereka bisa ngelihat secara langsung, mereka bisa kayak, wah ini keren banget gitu. Nah tapi kalau misalnya aku ketemu klien yang nggak tahu kerjaan aku tuh seperti apa, biasanya aku ngomong ke mereka tuh kayak, aku tuh seniman yang aku bisa membuat sesuatu yang memorable, sentimental, dan orang yang menerima hal tersebut bisa bawa pulang yang aku buat, dan mereka akan bisa mengingat benda itu selamanya gitu. Right. Aku biasa ngejelasin kayak gitu. Dan aku biasa nggak spesifik kayak itu apaan sih yang kamu bikin gitu. Jadi mereka kayak lebih curious gitu. Iya. Oke. Ya, dan namanya di personalize itu kan juga bisa memberikan pesan gitu ya buat seseorang. Betul. Misalnya aku mau ngasih ke Dania nih gitu, aku ngasih pesan apa gitu ya. Dan itu benar-benar di situ nilainya yang nggak bisa didapetin di mana-mana kecuali ya datang sendiri gitu. Iya, kayak one of a kind. One of a kind. Iya. Terus kayak dalam segi memberi sebuah hadiah ke orang lain gitu, aku sebutnya sih kayak luxury gifting ya. Soalnya kayak kalau misalnya ada klien aku yang mau memberi hadiah ke kliennya yang lain gitu, tapi kayak misalnya dia mau beli botol alkohol apa gitu ya, botolnya ini mahal banget gitu. Tapi kalau cuma botol doang kan kayak biasa. Orang banyak bisa ngasih gitu. Iya, tapi kalau misalnya aku bisa ukir nama klien mereka situ kan kayak wow Something banget special gitu. lah ya. Iya, bisa diingat terus gitu. Nah, jadi penasaran pengen ngelihat gimana kerjanya. Lagi kerja ya. Nah, lagi ngukir ada yang ngagetin aja. Ayo. Kenapa terjadi? Serius? Iya. Gimana? Jadi gimana waktu aku langsung rasa aku langsung aku angkat gitu. Oh ya? Bukan aku tekan, malah aku angkat jadi nggak salah. Kalau tekan bolong. Iya. Gak lucu juga kan. Iya. Untung refleks aku bener. Iya, tapi beneran loh. Ini kesannya kan gila asik banget jadi seniman kaligrafi dibayar mahal. Tapi resikonya emang ternyata gede banget ya. Apalagi kalau lagi ini kan live gitu ya. Maksudnya udah gitu diliatin orang. Kliennya ada di situ, udah gitu kan banyak orang yang lalu lalang juga kalau tokonya rame gitu. Terus kebayang nggak misalnya kayak ada botol gitu ya parfum yang dikeluarin cuma satu sama desainer parfum gitu ya, cuma ada satu di dunia gitu misalnya. Waduh. Gila. Itu deg-degan. Saya pakai spidol aja deh. Sebelum acara atau kerja gitu ada latihan-latihannya nggak sih, maksudnya kayak untuk supaya melemaskan tangan? Ada sih ya, digoyang-goyangin aja gitu. Iya. Wah, ini senang banget ya ketika mendengar ada yang punya hobi tapi dijadikan bisnis. Ketika punya mimpi ternyata menjadi kenyataan. Nah, ini berarti apa nih tips dari Nia ya untuk teman-teman yang ingin juga melakukan hal ini, mungkin juga mengalami situasi yang sama, nggak boleh ngambil seni gitu ya. Tapi sekarang ternyata bisa menjadi profesi yang menjanjikan gitu. Apa nih ya tips dari Nia? Sebenarnya aku ada 2 tips. Tips 1 itu lebih ekstrim jawabannya. Soalnya ini aku dapat advice dari teman aku yang ada di industri wedding. Dia bilang, kalau misalnya ini satu-satunya yang kamu lakukan, you have to make it work. Jadi dia bilang, just quit your job, quit your full-time job, and just do art. And like, if this is the only thing that that you're doing, then you have to make it work out. Dan jadi kemungkinan resikonya tuh tinggi untuk gagal, tapi resiko untuk suksesnya tuh pun juga tinggi gitu. Soalnya kayak survival mode gitu. Ya, benar. Nah, terus kalau dari aku personally, kalau misalnya mau mengubah hobi menjadi bisnis, do your research. Ya, research dulu, ada nggak yang mau beli barang kamu itu. Kalau misalnya ada, gimana caranya kamu
mencapai target audiens kamu itu. Kalau misalnya kamu bisa mencapai target audiens itu dan ada yang mau beli, dan kemungkinan besar ya pasti bisa dijadikan bisnis juga gitu. Iya, iya. Iya. Jadi tadi itu ya, memang research itu penting juga sebenarnya ya. Iya. Jangan sampai nanti ya udah deh kalau gitu saya gugurin semuanya, saya mau jadi seniman. Tapi ternyata demand juga nggak ada, dan di sana semua ternyata seniman yang sama semua bidangnya gitu ya. Iya, atau enggak mungkin nggak tahu harus networkingnya kemana gitu. Makanya tadi kan untuk mencari komunitas, online class gitu ya. Udah gitu alat-alat yang cocok, mungkin itu kan juga harus research yang dalam gitu untuk bisa meninggalkan karir yang mungkin berbeda sama sekali gitu ya. Dan satu hal yang penting juga dari experience aku tuh cari mentor di industri itu. Itu tuh penting banget menurut aku, soalnya kalau misalnya ada kalau misalnya kamu punya ide untuk melakukan sesuatu, pasti ada orang lain yang punya ide yang sama atau mirip. Dan kalau misalnya kamu bisa belajar dari orang lain yang punya experience yang lebih banyak tuh, kamu bakalan bisa belajar dari kesalahan mereka, dan kamu nggak bakalan waste time untuk melakukan kesalahannya dia itu kan. Yang sebenarnya bisa dihindarin gitu kalau kita tahu gitu ya. Nggak mengulangi. Wah, itu ide bagus banget. Jadi nggak sekedar hanya dapat ide inspirasi habis dengerin Kudos ini terus langsung ya udah kalau gitu saya mau jadi seniman juga sama seperti Nia gitu ya. Banyak step-step yang harus dilakukan. Networking tapi juga belajar dan cari orang yang udah ahli untuk belajar juga dari beliau-beliau ini gitu ya. Ya, apalagi dalam segi bisnis, soalnya sekedar hobi bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi kalau mau dilakukan sebagai bisnis itu benar-benar kita harus masuk ke dalam komunitas dengan orang-orang yang mirip dengan kita gitu ya. Jadi cara berpikirnya juga sama gitu. Saling Do berbagi. your homework. Itu dia yang penting, jangan malas-malas ya, jangan saya bisa kok. Ya, bentar dulu. Banyak hal step-stepnya untuk jadi bisnis. Iya. Wah. Oke. Ini obrolan yang sebenarnya singkat, padat, tapi inspiratif tentunya, dan bisa jadi ide dan penyemangat ya teman-teman yang juga pengen melakukan hal yang sama atau mungkin di bidang yang lain gitu yang berbeda, cuman jadi setelah mendengar cerita Nia gitu awalnya nggak boleh tapi akhirnya ditekunin, lama-lama juga karena fokus di situ research yang dalam akhirnya ternyata bisa dijadikan profesi. Ya. Nah, kalau mau tahu apa aja yang udah Nia lakukan, ini bisa ke website atau Instagram. Mungkin bisa dikasih tahu. Website aku lebih updated daripada Instagram aku. Website aku writtenbynia.com. Written by Nia. Oke. Terus Instagram aku writtenby_Nia. Oke. Nah, di situ terus kalau misalnya ada yang mau ngejapri mungkin nanya-nanya, DM aja di Instagram. DM aja di Instagram ya. Iya. Oke, kalian pengen tahu kan? Iya. Oke, kalau gitu Nia, terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol di Kudos, bagi-bagi pengalaman dan juga cerita yang bisa menginspirasi orang-orang yang juga sebenarnya mungkin udah kepikiran tapi nggak tahu apakah ini akan berhasil apa enggak jadi profesi. Ternyata Nia sudah membuktikan ini adalah profesi yang menjanjikan dan terus berkembang bahkan ya. Iya. Oke. Kudos buat Nia, thank you banget. Dan sampai ketemu lagi ya di Kudos berikutnya. Saya Dania Ima, Irfan Ihsan dan Nia kali ini. Sampai ketemu, bye-bye. Bye.